Selamat siang, pada siang hari ini aku berada di stasiun Blitar. Hari ini aku akan menuju ke Jakarta. Di belakang aku adalah kereta api berantas dengan rute Blitar ke Jakarta. Tapi aku nggak naik kereta ini teman-teman. Aku nanti akan turun di Madiun untuk sambung naik bus yang mana ini merupakan kejutan sih. PO ini menghadirkan double decker, yaitu PO Tunas Muda. Sebetulnya udah jalan ketika pas momen arus lebaran kemarin. Cuman kan harganya masih tinggi. Ini harganya udah turun nih teman-teman. Tanggal 1 April 2026 ini aku akan nyobain dari Madiun menuju ke Jakarta hingga ke Terminal Poris. Kereta ini berangkat sekitar 2 menit lagi, jam 12.55. Dari Blitar ke Madiun menggunakan skema tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan eksekutif, harganya 100.000. Kita langsung aja masuk ke dalam keretanya. Udah mau berangkat nih. Kereta api berantas diberangkatkan tepat dari jalur 2 stasiun Blitar. Dari Blitar menuju ke Madiun ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam 43 menit. Estimasi kita akan nyampe di stasiun Madiun itu sekitar jam setengah 4 sore. Kebetulan kita dapat kaca yang lebar nih teman-teman, 9C 9D. Enak banget nih. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Kita lagi berhenti di stasiun Papar untuk bersilang dengan kereta api Malioboro Express dari Purwokerto menuju ke Malang. Kereta ini udah mau datang tuh. Putar ya, 1, 2, 3. Nah, habis ini aku mau lanjut tidur lagi teman-teman. Mau mantap banget, jam-jam segini tuh emang enak-enaknya buat tidur. Semoga aja nanti nggak kebablasan turun di stasiun Madiun ya, oke? Madiun Station. If you end your trip at Madiun Station, please prepare yourself and check your belongings. Akhirnya kita tiba juga di stasiun Madiun. Ini keretanya on time dan aku punya jadwal perjalanan menuju ke Jakarta itu 19.15. Jadi masih ada waktu setengah 5, setengah 6, setengah 7, 3,5 jam lagi di Madiun ini. Kayaknya ini masih panas banget. Aku tak cari tempat berteduh dulu ya. Aku tadi cek di Google Map, depan itu ada Tomorrow Cafe. Ngilangin ngantukku ini. Nah, kenapa kok nggak naik kereta yang di belakang? Soalnya kereta belakangnya itu kereta api Gajayana teman-teman. 18 berapa gitu nyampe sini. Kalau tak hitung-hitung sih agak mepet ya, karena aku pengen ngambil gambar ketika busnya masih stay gitu teman-teman. Oke, kita keluar dulu di stasiun Madiun. Ini mumpung pintu keluarnya stasiun Madiun itu dekat sama musola dan ini udah masuk waktunya sholat asar. Kita sholat dulu sambil lihat keretanya berangkat. Ternyata tadi itu lokomotifnya CC 2018311 tipe induk Sidotopo. Kita udah sampai di pintu keluar. Di situ ada Tomorrow Cafe. Kita coba ke sana ya. Sambil ngadem lah. Oke teman-teman, ini sekarang jam 6:04. Aku inget bahwa tadi itu dikasih info sama agennya bahwa standby atau datang 60 menit sebelum jadwal. 19.15, sekarang jam 18.15. Oke, kita langsung aja menuju ke Terminal Madiun. Jarak antara terminal dan stasiun Madiun kurang lebih sekitar 2 kilometeran. Penumpang diharapkan standby 60 menit sebelum berangkat untuk mengantisipasi misalkan jadwalnya maju. Karena sistem bus yang akan aku naiki ini beda dengan bus-bus lainnya. Nanti deh akan aku jelasin.
Saat ini udah berada di depan terminal Purboyo Madiun, terminal yang pada tahun 2023 akhir selesai direnovasi ya, dan udah berubah statusnya menjadi terminal tipe A. Berubahnya kalau nggak salah udah lama sih, tahun 2016an. Nah, untuk terminal Madiun ini bisa dibilang terminal yang sangat ramai ya, karena lintasan dari arah Surabaya ke arah Magetan, lalu bus-bus dari Jawa Timur menuju ke arah Jawa Barat sampai ke DKI, maupun yang dari arah Ponorogo semuanya bakal lewatin terminal Purboyo Madiun ini. Nah, abis ini kita akan nunggu di dalam aja. Tapi sebelum kita masuk, kita lihat-lihat yang ada di sekitar sini. Bus Harapan Jaya barusan berangkat ke arah Jakarta. Dan di depan sini biasanya banyak bus yang ngetem. Nah, salah satunya kayak gitu yang tujuan ke arah Surabaya. Kalau belum disundul belakangnya, biasanya nunggu penumpang di sini dulu, teman-teman. Terpantau ada Sugeng Rahayu yang ATB, kayaknya tujuan ke arah mana tuh? Nggak kelihatan. Sama yang Restu ini tujuan ke arah Surabaya. Nah, iki. Wah, anter. Sugeng Rahayu 7104 masuk terminal Madiun. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam aja, teman-teman. Busnya juga belum datang. Infonya kan busnya itu sistemnya tektok. Berarti OTW dari Jakarta menuju ke sini. Tapi hari ini tuh infonya cepet karena temenku ada yang naik tadi pagi jam 6 berangkat dari Poris, nyampe garasi itu setengah 4. Nah, infonya tadi aku dikasih tahu bahwa busnya lagi jadwal maintenance rutin, ganti oli atau bagaimana gitu. Nah, sekarang kita tunggu aja busnya. Mungkin sekitar ya 30 menit lagi bisa akan datang. Ini ada bus Mira yang lagi nurunin penumpang di sini. Kayaknya berasa deh, teman-teman. Ber-AC, teman-teman. Ces, langsung dingin. Ruang tunggunya kayak gini. Wah, lagi. Nih temanku yang tadi naik Tunas Muda dari Poris. Nyampe jam berapa tadi, Mas? Jam 3, jam 4 sih, 4 kurang. Kalau di garasi nih jam? Garasi tadi aku Setengah 4. Wah, banter berarti yo. Sangar. Oh iya, udah datang ya? Baik. Lah, sama mau kemana abis ini? jam tanganku hilang. Hah? Iya, ketinggalan di bus kayak, tapi nggak tahu ketika. Oh, dicek dulu aja. Tadi sih udah nanya aku, tapi ya, Belum. Oke, nanti cek aja itu ya. Kita sekarang ke sana, teman-teman. Ini dia teman-teman unit yang akan membawaku menuju ke terminal Poris Tangerang. Double decker Tunas Muda dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 yang dibalut dengan bodi Legacy SR3 Neo double decker garapan dari karoseri Laksana Ungaran. Warna dasarnya hitam dengan livery unik style negeri matahari terbit Jepang. Total ada 3 unit double decker Tunas Muda ini dengan nickname Rubia di rute Madiun Poris Tektok atau dengan kode seri O. Lalu ada Ano di rute Ponorogo Pondok Pinang Tektok dan Panjalu di rute Ponorogo Tanjung Priok Tektok. Malam dari timur dan pagi dari barat. Kalau urusan waktu tempuh mah skuad Mospati ini emang paling bisa diandalkan coy. Larinya gesit dan titik jemputnya nggak terlalu banyak, apalagi pola operasional bus ini yang mengharuskan Madiun Tangerang 1 PP dalam waktu hitungan 24 jam. Kalau kalian inget nickname Rubia, itu dulunya tuh UHD Jetbus 3 dengan sasis Mercy 2542. Kini nama Rubia, Ano dan Panjalu telah disematkan pada ketiga unit double decker terbarunya Tunas Muda ini. Wah, ini benar-benar kelas beratnya Madiun nih. 2 double decker, satu dari M-Trans bodi Avanti D2 dan satunya dari Tunas Muda dengan bodi Legacy SR3. Sama-sama Volvo B11R Euro 5. Wah, 2 bus ini dipastikan setut kabeh iki. Jos-jis larine, istimewa. Apalagi yang unit ini dulu krunya Mas Ari. Nah, dulu pernah jalan Tektok Poris Purwantoro kalau nggak salah, seri jalur 11. Satu hal yang baru aku sadari, bus ini kan pakai sasis Volvo B11R yo. Sekarang udah nggak ada nama-nama sasisnya, teman-teman. Nama sasisnya nggak ditulis nih. Wah, berarti ini bus yang rendah hati, low profile. Sama kayak sebelah sini.
Ini sasisnya apapun nggak ditulis teman-teman. Sama berarti, sealiran berarti. Emang Madiun Poris ini emang kelas berat semua nih, asli. Kalau ini startnya dari Ponorogo, kalau yang ini startnya dari Madiun. Yang dari Ponorogo ada, namanya Ano sama Panjalu teman-teman. Untuk penunjang operasional dari bus Tunas Muda ini ada 2 driver dan 2 pramugari pada waktu regulernya. Nah, hari ini kebarengan 1 pramugari yang training. Jadi total hari ini ada 5 kru yang bertugas dalam 1 bus. Untuk pembelian tiket bus Tunas Muda ini kalian bisa menggunakan aplikasi Tunas Muda yang tersedia di Play Store ataupun website apabila kalian menggunakan iOS. Linknya aku cantumin ya di kolom deskripsi video ini. Cara pemesanannya pun cukup mudah. Tentukan kota keberangkatan dan pick up point, kota tujuan serta drop point, dan tanggal keberangkatan kalian. Nah, muncul tuh beberapa pilihan jam dan unitnya. Kebetulan kala itu tinggal double deckernya aja di jam 19.15 malam dari terminal Madiun. Tanggal 1 kemarin hitungannya tuh masih tarif tuslah lebaran ya, naik sekitar 100 ribuan. Dan seat atas itu udah penuh cuy. Akhirnya aku memilih seat bawah. Setelah klik isi data diri kalian dan bayar melalui virtual account beberapa bank. Setelah pembayaran berhasil, tiket akan dikirimkan melalui email kalian yang terdaftar. Simpel kan? Saya Oke. Kita langsung masuk. Sewu. Wah, asli mewah banget cuy. Sih Mas. Oke, kita ada di sini. Lumayan lega yo. Oke teman-teman, ini jam 18.56. Busnya udah berangkat karena penumpangnya udah pada ngumpul semua. Nah, untuk tiketnya lembaran kertas kayak gini, kodenya Rupiah, divisi sore seri O double decker. Harganya Rp550.000. Untuk harga normalnya untuk sleeper bagian bawah atau kompartemen ini harganya tiketnya 500.000 teman-teman, setengah juta. Tapi di hari 1 April ini kan masih hitungannya tuslah ya, jadi harganya masih agak mahal. Tapi yo standar sih, nggak begitu mahal-mahal amat. Nah, di lantai atas itu harganya normalnya 330, tapi hari ini 450 karena masih tuslah. Oke, kita sekarang lihat di lantai 1 nih teman-teman ya. 6 sleeper, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemarin aku tanya sama yang salah satu yang nyempek bus ini, namanya Mas Didit Zainanto. Beliau merupakan salesnya Karoseri Laksana. Tak tanyain, yang paling enak yang mana? Menurut beliau ada di sini. Oke, kita akan coba di sini untuk perjalanan malam ini. Tapi sebelum kita review sebelah sini, kita coba lihat yang di depan sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita agak naik. So, kita lihat teman-teman, ini ada TV yang lumayan gede, lalu ada selimut bed cover. Terus ada guling, ini gulingnya kayak model sleepernya yang body New Armada yo. Terus ini ada bantal. Nah, untuk rebahannya dia lumayan rebah banget nih teman-teman. Kalau direbahin pakai elektrik ini, dia bisa merebah. Infonya bisa rebah banget. Tapi ntar kita coba punya kita sendiri. Ada remote-nya untuk smart TV-nya ini. Juga udah disediain tempat sampah kayak gini. Dan di sini ada tempat untuk naruh barang. Interiornya lumayan mewah karena ini tipenya Ultimate R, jadi yang versi lebih upgrade-nya teman-teman. Di bagian dinding ada motifnya kayu kayak gini, ada motif-motifnya, ada tulisan Tunas Muda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di tulisan pemesanan ada TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6. Wah, bareng sama Liberty nih teman-teman. Bisa nih gandeng nih. Sandwich makannya juga sama di rumah makan Ras Eco nih.
Untuk baris kedua dan ketiga ini keunggulannya yaitu dia posisi kursinya ini lebih turun teman-teman. Jadi headroomnya ini lebih leluasa, lebih longgar dibandingkan dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Cuman yang nomor 2 dan 3 ini TV-nya kecil, tapi yang depan situ TV-nya lumayan gede. Ruang kakinya dia juga lumayan longgar kayak gini sampai ke bawah situ. Wah, asli ini luas banget ya perasaan ya. Ini kursinya kayaknya dari Versa Laksana deh teman-teman, bukan dari Rimba Kencana. Lalu di sini ada bantal leher. Ini bisa di-adjust nggak? Oh bisa. Mantep cuy. Dan kalau kalian lihat model dari kursinya ini, dia kursinya ini turun, lalu di bagian lutut naik, lalu turun lagi. Jadi dia menerapkan konsep zero gravity kayak bus sleeper kanto bus yang ada di Jepang. Jadi dengan mode kayak gini tuh tidurnya akan lebih enak teman-teman. Menurut penelitiannya orang Jepang, diaplikasikan di sini. Lagian di sini kan coraknya corak Jepang banget ya. Kita coba yang di belakang juga kayaknya sama. Kayak gini. Tapi kayaknya lebih lega yang di sini deh. Iya, lega di sini yang kedua ini. Kalau yang ketiga ini dia agak sempit. Nah, ya tapi untuk kaki masuk sih, wong guling segede gini aja masuk. Mas jadi kalau ngerekomendasiin seat yang paling enak ini just banget. Lalu di bawah sini juga bisa dimanfaatkan untuk bagian bagasi tambahan teman-teman. Mengingat bagasi double decker kan kecil ya. Toiletnya seperti ini teman-teman. Nah ini sekarang toiletnya bis-bis kayaknya udah nggak pakai kloset ya. Jadi untuk mempertegas bahwa di sini tuh nggak bisa digunakan untuk buang air besar aja, untuk buang air kecil aja. Di sini ada tampungannya juga, ada cerminnya dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan saja. Oke? Teman-teman sekarang udah berada di lantai 2 di bus double deckernya Tunas Muda. Total kapasitas lantai 2 ini ada 32 seat dengan konfigurasi 22. Yang spesial dia menggunakan double leg rest dengan kursi jumbo, gede banget nih teman-teman. Ada tulisan Tunas Mudanya, high excursion dari Rimba Kencana, jarak antar seatnya bisa kita lihat. Kalau double leg rest otomatis nggak usah diragukan lagi, udah pasti jarak antar seatnya longgar banget. Ini juga dikasih selimut yang bed cover gede kayak gini, ada snacknya di situ udah dibagiin. Interior seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat ke sini ke depan kok kayaknya lega banget ya bisa lihat ke depan. Untuk tempat smoking areanya itu ada di sini teman-teman. Nah di situ ada tempat untuk pramugarinya. Jadi pramugarinya itu tempatnya ada di sini, tengah sini. Lalu di sini ada smoking area. Kita nanti akan ke smoking area ya, tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Lalu di belakang situ ada tirai, itu tempat istirahat driver. Jadi pada perjalanan kali ini drivernya 2. Ketika satu mengemudi, satunya istirahat di balik tirai itu. Dan CCTV-nya banyak banget loh, lihat nih. Nih ini ada CCTV. Terus tadi di bawah ada beberapa, di depan ada. Wah, benar-benar safety sih ini. Lalu di sini ada bagasi tambahan juga di sini karena kan bagasi double decker tuh nggak terlalu banyak ya. Oke, sekarang kita menuju ke depan, kita lihat bagian depannya. Nah ini kan infonya kalau aku lihat di aplikasi ini tuh full teman-teman, tiketnya 4,5. Kalau normal 330. Kita lihat bagian depan sebelum diisi oleh penumpang. Wah ini enak banget cuy. Bisa kita lihat seatnya lega. Misalkan kita selonjoran, kaki masih los di sana, depan situ bisa naruh tas, naruh barang-barang gitu. Ada tempat ngecasnya teman-teman. Di sini kalau misalkan kalian silau, karena kan bus ini tuh kadang angkatan pagi, kadang angkatan malam. Nah, kalau dari barat angkatan pagi, misalkan dia berangkat dari Poris ke arah timur, sedangkan matahari terbit dari timur, berarti ini menghadap ke timur. Nah biasanya kan silau ya, makanya sama Laksana dikasih sunscreen penutup ini. Nah, aku harus nyobain lagi pas angkatan pagi dari barat. Menarik ini. Kita nggak masuk di garasi, langsung menuju ke terminal Mauspati.
ada suara pesawat take off di sebelah kiri kita. Ini adalah runway dari Bandar Udara Iswahyudi. Ini bandaranya Angkatan Udara. Jadi warga sini mungkin udah biasa denger suara pesawat tempur terbang rendah yang suaranya suaranya garang banget. Oh, di situ ada tulisan cakep tuh, gunakan sabuk pengaman. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di terminal Maospati. Ini ada Gunung Harta. Oh, seri A, berarti Ponorogo pagi dari arah barat. Terus, ada M-Trans unit baru. Kayaknya nggak arah Denpasar deh, soalnya hari ini Denpasar tuh lagi kacau karena pelabuhannya lagi macet total. Nyebrang bisa sampai 10 jam teman-teman. Makanya yang biasa berangkat siang jadi berangkat malam. Kita lihat smoking areanya. Di bagian tangga tengah ini aku jadi keinget kayak 27 Trans deh. Nah, di sini tempatnya. Di tengah-tengah. Ini. Peringatan, merokok tidak baik untuk kesehatan. Segera kembali ke bangkumu dan nikmati perjalanan. Wah, bagus nih ngasih info bahwa rokok itu nggak baik. Ini ada tempat duduknya di sini dan bisa di maintenance, dibuka lewat sini teman-teman. Nah, ini juga pintu nih, bisa dibuka nih. Keren ini. Ini jalur AC. Jos penempatannya laksana nih. Kita lagi ada di Terminal Maospati. Wah, yang naik banyak nih. Putra daerah naiknya yo Tunas Muda STJ. Wah, di sini kantong penumpangnya teman-teman. Wah, ini M-Trans Liberty-nya berangkat duluan ini. Paling nanti juga ketemu di Roseco. Kayaknya di sini tuh penumpangnya pada terlatih untuk datang 30 menit lebih awal yo. Soalnya kan ini mobil-mobil tektok, mobil yang bisa dibilang nggak bisa nunggu, karena kalau misalkan nunggu jamnya bakal kehabisan. Madiun itu 19.15 harusnya, jadi tadi berangkat lebih awal. Asli, rute Madiun, Ponorogo ke arah Jakarta tuh sekarang udah kayak Malang, karena penumpangnya banyak banget, terutama yang dari arah Ponorogo sana teman-teman. Yo, banyak faktor sih, di sana banyak pondok, banyak perantau, dan juga nggak ada jalur kereta api yang direct ke arah Ponorogo. Makanya orang lebih milih naik bus kayak gini. Apalagi sekarang Ponorogo bis-bisnya kayak gini. Wah, udah ada SSM, ada M-Trans, ada Narendra, dan Putra Daerah, Tunas Muda atau Sudiro Tonggajaya Group. Oh, aku baru sadar nih teman-teman, bagian bagasinya diambil sebagian buat smoking area. Ya bener sih, jadi cuma satu pintu aja, tapi masih lumayan kok, bisa buat muat tuh. Belakang masih los di pesawatnya. Ini legor-legor biasa yo. Nenek Blitar gumun pak. Yo lah nggak tahu roh. Kayak perang. Kayak neng Iran. Keras 1941, masih sesuai schedule sih. 1943 kita berangkat dari Agen Keras. Kalau di jadwal sih 1945 ya jadwalnya. Selama ini on time. Kita nggak tahu di depan nanti on time atau lebih awal atau lambat dikit. Saat ini kita lagi berada di jalur antara Maospati sampai ke Ngawi. Ngawi lama, jalurnya gitu.
stabil, apalagi di posnya di bagian bawah gini. Tapi nggak tahu yang atasnya gimana nanti. Kita kayaknya sampai di daerah Geneng nih teman-teman. Penumpangnya ngeri, banyak banget yang nungguin. Udah terkenal sih di sini. STJ Tunas Muda, andalan banget buat ke arah Jakarta. Penumpangnya banyak. 19.55 kalau di jadwal di Geneng ini. 19.55 kita sekarang berhenti di agen Tempuran. Nah, di situ juga ada agennya STJ yang tujuannya ke arah Surabaya. Jadi STJ itu juga ada yang melayani rute Ngawi Surabaya. 19.56 berangkat. Harusnya sih berangkatnya 20.05. Awal 10 menit dari Tempuran Paron. Di depan situ ada Juragan 99 dan sekarang kita ada di terminal Kertonegoro Ngawi 20.08. Jadwalnya sih berangkat dari sini 20.30. Wah, ini awal-awal banget ini ya. Jos sih guys. Parkir di Ngawi. Abis ini jemputannya ada di terminal Sragen. Gak tau dia via jalur bawah atau lewat tol teman-teman ya. Soalnya gak ada jemputan Mantingan, gak ada jemputan jalur bawah sih kayaknya. Langsung Ngawi tol Sragen mungkin loh ya, gak tau juga sih. Untuk baris kedua ini space kaki lumayan lega teman-teman. Tinggiku 167. Ini masih sisa banyak loh. Masih sisa banyak, dan misalkan kalian bawa tas di sini masih bisa ditaruh tas. Asli enak banget. Cuman minusnya ini nggak bisa direbahin maksimal. Yang bisa direbahin maksimal cuma yang belakang sama yang depan. Yang di sini tengah ini kayaknya nggak bisa rebah maksimal deh. Ya kayak apa ya, dream coach-nya Ade Putra lah. Di kalau mau naikin, nah elektrik cuman yo boleh direbahin maksimal aja. Oke, terus ini untuk menyimpan barang. Ini kita kayaknya ngetol kayaknya nih. Cocok wis. 20.14 kita sekarang masuk tol di gerbang tol Ngawi. Oke, baik. Kita sekarang udah persiapan exit tol di Sragen Timur atau di daerah Sampung Macan. Bener sih, kalau misalkan exitnya di Sragen Pungkruk itu balik lagi ke arah terminalnya lumayan jauh, makanya diambil di daerah sini, exitnya di Sampung Macan sini teman-teman. Kita udah sampai di terminal Pilangsari Sragen. Jadwal di sini tuh 21.15. Ini 20.50, berarti awal berapa menit? Sekitar 25 menit teman-teman. Sangar. Terminal Pilangsari Sragen, infonya ini adalah jemputan terakhir pada hari ini. Sebetulnya ada jemputan lagi sih. Titik jemputannya itu ada di exit Solo sama exit Boyolali. Cuman hari ini cuman habis di sini, jadi bisa lebih cepat lagi teman-teman. Jos cheese. Kaget ketemu Mbak Titi. Agen andalan. Pas bisnya mau berangkat ya. 20.59 kita berangkat dari Terminal Pilangsari Sragen.
dibagiin snack untuk penumpang bagian bawah. Yang sleeper dibagiin snacknya itu ketika pas semua udah naik, yaitu di Sragen teman-teman. Yang di deck atas malah udah dibagiin di kursinya. Oke, kita lihat snacknya ada apa aja ya. Ada piatos, wah enak ini, senenganku ini. Lalu ada ropang, rodo panguripan, roti panggang. Terus ada teh kotak. Oh, yang bikin berat teh kotak ini teman-teman. Teh kotak berapa mili? 300 mili sama air mineral kristalin 330 mili. Masih ada lagi. Nah, masih ada beng-beng. Berarti berapa item? Nih. Ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan sih, mantep. Teman-teman, habis ini aku mau tidur, ngantuk banget. Dan semoga aja nanti kita langsung bangun di rumah makan Raos Encong dan bisa lihat aksinya bus ini di Trans Jawa nanti. Jam 23:10 tadi busnya masuk, terus aku dibangunin sama mbak pramugarinya. Asli cepet banget teman-teman. Jus. Dan habis ini kita akan serius makan, jangan lupa bawa tiketnya. Kita makan. Tadi kayak nyawa aku belum kekumpul sempurna deh. Awalnya tadi aku pengen nyobain nasi goreng. Cuma tadi kok dikasih telur kok tak terima-terima aja. Ya wes lah sekalian. Jadi pilihan itu ada ayam kecap sama telur kecap ini, milih salah satu. Lalu ada mie, ada kering tempe, dan ada sayurnya. Aku tak ambil ini aja, nggak pakai sayur. Terus pilihannya misalkan mau diganti sama bakso bisa, mau diganti sama nasi goreng juga bisa. Ini ada semangkanya dan teh hangatnya. Oke, kita makan, habis ini kita ke sana ya untuk sholat dulu. Alhamdulillah kita udah selesai servis makan. Di sini ada SJM, Sumber Jaya Trans, Sumber Jaya Makmur. Dari Tirtomoyo nih teman-teman, tujuan ke Jakarta. Pemain baru Wonogiri yang cukup sukses nih. Kita ke toilet dulu ya. Dan mau ke musola. Ya masih ada waktu 10 menit lagi lah. Busnya akan kembali melanjutkan perjalanan. Lagi dicek nih teman-teman. Gak tahu apa yang dicek. Di sini gengnya Mujijaya nih. Ini ada bus Mardika 738 Volvo berangkat tujuan ke Parung kayaknya nih. Purwantoro Parung. Ini gak tahu nih rute kemana nih. Kayak bapak sama anak ya jalan bareng, gede sama kecil ini. Oh, ini ada pemain baru nih dari Jakarta ada ke Jogja, ada yang ke Wonogiri. RM Ruang Motor baru ngakap nih teman-teman. Liberty masih di sini nih. Kita menuju ke musola teman-teman untuk sholat maghrib dijamak dengan isya. Sholat dan aku baru sadar kalau unit yang tadi kita kita videoin, salah satunya nih Vascanio nih. Ini adalah satu-satunya sleeper model Grand Captain tanpa garapan karoseri. Jadi Mujijaya itu punya karoseri sendiri, bengkel rombaan kayak gitu. Dia berhasil bikin sleeper, jadi sleeper di atas driver. Lihat tuh, sangar loh. Garapannya sendiri loh. Mujijaya. Next lah kita akan coba gimana. Ini basicnya Hino RK8 SHD. Loh. Aku kemarin udah ngomong sama Mas Reza untuk nyobain. Oke, kita menuju ke sana. Yang lainnya mana ya kok belum kelihatan ya double deckernya yo? Atau kayaknya dia emang jam awal nih yang Madiun ya, Ponorogo belakangan.
Itu ada sleeper, nggak tahu tujuan dari Jogja atau Magetan. Itu yang Magetan kayaknya tuh, yang mesin depan, dan ada Draka. Wah, 2542. Nggak tahu rute kemana nih Draka nih. Tapi yang jelas dia jalan kelas eksekutif teman-teman. STJ Vernon. Ini kalau nggak salah 1526 nih sasisnya. Depan Dewa masuk. Satu sleeper Banyuwangi kalau nggak Madura. Banyuwangi sih ini. Liberty berangkat duluan. Kita lagi ada sedikit problem di AC, tapi insya Allah aman. Ya, Liberty jalan duluan, Mas Agusnya. Pandawa 87 yang dulu dia bisa buat muat mobil nih, sekarang dirombak jadi sleeper bagian bawahnya. Pandawa banyak banget ternyata yo. Ini yang ngosornya. Dulu ngosornya pernah sempet jalan Lamongan Jakarta teman-teman. Sekarang kayaknya di All In Madura deh mereka. Ini udah selesai teman-teman perbaikan, tepat jam 00.00 jam ganti hari. Sini memerlukan waktu kurang lebih sekitar 40-an menit. Oke, ready, AC-nya sehat kembali. Infonya sih kalau malam aman, tapi kalau siang agak sedikit masalah. Jadi problemnya dibenerin sekalian di sini ketika ada mekaniknya. Nah, soalnya unit tunas muda yang tim TikTok ini, setauku dia kalau dari barat itu nggak masuk rumah makan. Jadi ketemunya mekanik yo waktu ini di Raos Eco. Soalnya kalau pas dari barat infonya dia pakai hook band teman-teman untuk mempersingkat waktu. Makanya tadi dia jam 6 dari Poris, dia bisa tembus jam 3:30-4 udah sampai di garasi Maospati. Jadi cuman 9 jam Poris Maospati teman-teman. Ini penumpang dari persilakan untuk naik. Alhamdulillah udah teratasi sat-set. Jadi ini demi kelancaran besok angkatan paginya. Soalnya kalau pas malam ini AC-nya bener-bener dingin. Wah, bisa kita lihat. Ya, cuman kalau siang agak sedikit ada problem. Alhamdulillah persiapan kembali berangkat menuju ke Jakarta teman-teman. 0006 kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta sampai ke Poris. Titik penurunan pertama ini dia kalau nggak salah ya, dia langsung ke Jembatan Gantung, Grogol, Kalideres, Poris teman-teman. Jadi nggak nurunin di Bekasi karena untuk mempercepat waktu. Nah, misalkan kalian pengen turun di Bekasi atau di Pulau Gebang dan sebagainya, itu diangkut oleh unit ya bukan ini, yang startnya dari Ponorogo yang sekarang malah belum nyampe nih, yang gitu. Nah, jadi dipecah-pecah, jadi penurunannya itu nggak terlalu banyak dan penjemputan di baratnya nggak terlalu banyak. Kalau penjemputan dari timur sih rata-rata hampir sama ya, sama gitu, satu jalur sampai exit mana tadi Boyolali ataupun Salatiga, jadi dibagi-bagi, nggak semuanya dimasukin gitu. Dan tadi ada layanan yang belum sempat aku rekam, yaitu ketika pas lagi habis naik, Mbak pramugarnya ngasih pilihan mau dibikinin minuman gak, kayak teh atau kopi gitu. Mantap sih. Tapi tadi tuh pas ngantuk, jadi aku mending tidur aja daripada ngopi malah nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. 0017 kita persiapan masuk di gerbang tol kawasan industri terpadu Batang. Jadi sekarang setelah gerbang tol ini dibuka, PO bus yang misalkan mau ke arah Jakarta udah jarang kembali lagi ke arah Weleri karena lewat sini lebih enak teman-teman. Dari rumah makan Raos Eco itu ke sini tuh jalannya sepi banget. Jadi dibandingkan dengan tol hampir sama dan mendingan lewat sini. Kalau Weleri kan balik lagi ke arah timur.
Dan bis yang dari arah barat pun kalau mau servis makan juga biasanya exitnya di sini sekarang, nggak di Weleri. Jadi exit Weleri itu udah mulai terpecah. Yang exit berarti yang dari timur doang. Ini aku bangun-bangun posisi udah di daerah Angke Grogol jam 5 kurang. Cepet banget ya. Jadi penurunan bus ini tuh langsung lompat teman-teman, nggak masuk Pulau Gebang, nggak masuk Bekasi, langsung ke arah sini, ke arah Grogol, ke arah Kalideres gitu. Ini kita lagi isi solar di SPBU Pesing, masih di Jakarta Barat. Kita udah sampai di depan stasiun Batu Ceper. Berarti tinggal putar balik aja udah sampai di terminal Boris nih. Dia langsung masuk jalur cuy. Sekarang jam berapa sih? Langsung putar balik dia asli. Alhamdulillah. Ada bagasi kan? Gak ada. Makasih ya. Iya. Alhamdulillah sampai juga teman-teman. 6 kurang bus sudah sampai di Poris dan dipersiapkan untuk berangkat lagi menuju ke arah timur. Pramugari ini 3 loh, langsung dibersihin semua seret. Emang aku tadi tanya sama Mas Ari, emang hari ini tuh pramugarinya 3 karena satunya railing. Jadi ketika pas jalan itu pramugarinya 2 gitu. Jadi krunya 4 tuh kayak ALS. Untuk masalah waktu, klan Mauspati nggak pernah ingkar janji. Jam 7 dia dari Madiun, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sini, sampai Poris loh, itu 11 jam kurang. Itu pun jalanan tadi padat banget, aku tadi lihat. Ada yang bongkar, Mardika dari Purwantoro, tujuannya Poris sampai Kota Bumi, pakai Volvo B11R. Ini ada Juragan 99, Tronton juga. Berangkat angkatan pagi, kalau nggak gudam juga Gavan kayak. Bis melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Bumi. Nah, aku dapat info kok unit yang Kota Bumi ini bakal diganti sama yang XXHD, yang dari Karoseri Laksana juga. Nggak tahu ini bakal jalan kemana. Kemarin sih dapat info gitu, cuman validnya masih belum tahu karena unitnya kan juga belum keluar. Berarti bisa disimpulkan unit ini tuh istirahat lamanya ada di timur, di garasi Mauspati, sekalian sama maintenance ya. Jadi di sini tuh putar balik. Waktunya mepet banget kalau dari sini. Kalau dilihat di timetable-nya. Kemarin sih nyampe Mauspati jam setengah 4 istirahat, berangkat lagi sekitar jam 7 dari Madiun. Garasi Mauspati balik setengah 7. Berarti setengah 4 ya, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Ada waktu 3 jam untuk istirahat, bersih-bersih, dan maintenance. Wah, bener-bener unit ini terlahir sebagai pekerja keras. Yang dulu namanya Ano, sekarang Akon K2. Terus yang namanya Rubia ganti apa yo? Tak cari info. Cuman berapa menit ya ada persiapan? Setengah jam di sini. Bersih-bersih langsung berangkat lagi. Tunas Muda Rubia. Nah, aku baru dapat info nih, yang nickname-nya asli Rubia sekarang namanya jadi Kinandira, yang Ano jadi Akon Kagua. Pusing nggak tuh?
Joe! Oke teman-teman, itu dia video perjalananku bersama Tunas Muda Double Decker dengan nickname Rubia dari Madiun sampai ke Terminal Poris Pelawat ini. Kayaknya aku harus nyobain lagi deh ya, tapi yang angkatan pagi dari Poris menuju ke Madiun. Ya semoga aja dalam waktu dekat ini ada kesempatan lagi untuk nyobain. Nah buat kalian yang pengen nyobain, gas langsung aja deh, cobain Tunas Muda Double Decker ini. Dijamin penuh sensasi dan kalian pasti puas banget.